Dengar, lingkaran setan obat diabetes. Dari satu pil jadi 19 obat. Dari obat jadi dialisis. Awalnya cuma dikasih satu obat, metformin. Katanya ini tuh paling aman buat nurunin gula darah. Tapi lama-lama perut mulas, mual, badan lemas, kesemutan, kebas, dan kram. Dokter kasih tambahan, omeprazol buat lambung, gabapentin buat kebas dan kram, vitamin B buat cegah kekurangannya. Tapi gula masih tinggi. Lalu datanglah obat kedua, glibenclamid. Obat untuk paksa pankreas kerja keras produksi insulin. Hasilnya gula turun. Iya betul. Tapi muncul efek baru, hipoglikemia. Gemetar, lapar terus, berat badan jadi naik. Kata dokter, ayo atur diet. Tapi metabolisme udah makin rusak. Berat badan naik, tekanan darah ikut naik, kolesterol pun melonjak. Masuklah obat berikutnya, yaitu amlodipin untuk turunkan gula darah. Simvastatin untuk kolesterol, tapi statin ini bikin nyeri otot dan lambat laun merusak liver. Amlodipin bikin kaki bengkak. Solusi dokter, tambah obat lagi. Selamat datang furosemide. Susah lagi kan namanya? Furosemide. Diuretik buat buang cairan. Tapi furosemide ini bawa efek samping baru. Kalium keluar terlalu banyak. Pasien mulai alami gangguan irama jantung. Solusinya, ya tambah lagi. Kalium klorida buat ganti elektrolit. Dan bisoprolol buat bantu stabilkan jantung. Sementara itu ginjal mulai kasih sinyal protes. Dokter tambah lagi losartan untuk pelindung ginjal. Dan untuk cegah komplikasi ginjal lebih parah, ditambahlah kalsium asetat. Tapi gula darah masih tidak stabil, pankreas sudah kelelahan. Akhirnya dokter angkat tangan dan bilang, sekarang waktunya mulai suntik insulin. Insulin tiap hari disuntik, efeknya gula darah lebih stabil. Tapi berat badan melonjak tajam. Ya udah, biar turun berat badannya, kamu minum Orlistat ya, obat buat penurun berat badan. Efek samping Orlistat, diare hebat. Solusinya tambah leporamid, obat anti diare. Dan ketika ginjal benar-benar menyerah, dialisis pun dimulai. Tubuh makin lemah, darah makin kental. Apotinalva diberikan buat atasin anemia. Ditambah clopidogrel, obat pengencer darah buat cegah stroke. Sampai akhirnya kamu mulai depresi. Terlalu banyak komplikasi, terlalu lelah dengan obat yang makin banyak, tapi badan makin rusak. Dokter pun kasih sertralin antidepresan. Tadinya kamu hanya minum satu obat, yaitu metformin, tapi sekarang setiap hari kamu harus minum ini. Dulu kalau disuruh minum suplemen, aku pakai obat dokter aja, lebih aman. Kalau suplemen-suplemen gitu, takut nanti sama efek sampingnya. Dan sekarang, there you go, dari 1 menjadi 19. Gimana efek sampingnya? Dan tetap diabetesnya tidak sembuh. Gula darah masih naik turun, ginjal rusak, liver bengkak, jantung lemah, otak bingung, imun turun, kualitas hidup 0. Satu obat menyelamatkan satu organ, tapi merusak organ lainnya. Yang satu menurunkan kolesterol, tapi merusak liver. Yang satu bantu jantung, tapi bikin gagal ginjal. Yang satu nurunin gula, tapi bikin obesitas. Yang satu buat pencernaan, tapi ganggu penyerapan nutrisi. Sampai tubuh nggak tahu lagi harus menyembuhkan yang mana. Dan akhirnya dokter bilang, obatnya sudah maksimal. Sekarang kita cuma bisa jaga kualitas hidupnya. Jadi pertanyaannya sekarang, kamu mau berhenti di tahap mana? Sebelum terlambat, sadarilah. Obat itu kontrol, bukan pemulihan. Kalau hanya bergantung pada obat tanpa ubah gaya hidup, kamu sedang berjalan pelan-pelan menuju rusaknya tubuhmu sendiri. Masih ada waktu kok, masih bisa dibalik. Kalau kamu siap ubah pola makan, atur metabolisme, dan bantu tubuh pulih dari dalam. Kamu gak harus ikut antre di ruang dialisis. Bisa kok, kalian tidak tergantung dengan obat-obatan seumur hidup. Aku banyak banget melihat bukti orang-orang yang bisa mencapai remisi, baik yang aku dampingin secara pribadi atau yang melakukannya sendiri. Kalau mereka bisa, kamu juga bisa. Share video ini jika menurut kamu bisa bermanfaat